Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Febriani. Saya Monica Febiola. Saya Siti Fatimah. Saya Normajan Fitriana. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Sumbawa. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, tempatnya di sekitar kota Leuk Semawe. Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Hairi yang bergelar Maharaja Mahmud Shah. Berdiri sekitar abad 11. Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa keemasan pada pemerintahan dinasti kedua yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh juga dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Sebelum memeluk Islam, ia bernama Meurah Silu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah. Kemudian ia diberi gelar Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai terdiri atas dua dinasti, yaitu dinasti Meurah Hair dan dinasti Meurah Silu. Yang pertama, dinasti Meurah Hair, dan Raja pertama Samudra Pasai. Pengganti Meurah Hair adalah Maharaja Mansur Shah, berkuasa dari tahun 1170 sampai 1133 Masehi. Kemudian digantikan Maharaja Ghiyasuddin Shah, berkuasa dari tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Raja berikutnya Meurah Neo yang bergelar Maharaja Nuruddin, berkuasa tahun 1955 sampai 1210 Masehi. Raja ini dikenal dengan nama Tengku Samudra atau Tengku Nazimuddin Al-Kamil. Sultan sebenarnya berasal dari Mesir. Kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Dua dinasti Meurah Silu. Meurah Silu merupakan keturunan Raja Perlak yang mendirikan dinasti kedua di Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur dengan rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran terutama setelah pelabuhan Pasai resmi dibuka. Hubungan Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan dengan harmonis. Meurah Silu memperkukuh hubungan ini dengan menikahi Putri Gamangsari yang merupakan anak dari Raja Perlak. Meurah Silu berhasil memperkuat pengaruh Samudra Pasai di pantai timur Laut Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan yang berpengaruh di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, Siam, Arab, India, dan Persia. Komoditas utamanya adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang yang secara resmi digunakan di kerajaan tersebut. Selain itu, Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Samudra Pasai mengalami kemunduran dan ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh pada tahun 1524 Masehi. Sejarah Kerajaan Sumbawa. Kabupaten Tanah Samawa atau Kabupaten Sumbawa mulai dicatat sejak zaman dinasti Dewa Awan Kuning. Sebagian rakyat Sumbawa masih menganut animisme dan sebagian menganut agama Hindu. Pada kekuasaan raja terakhir dari dinasti Awan Kuning, yaitu Dewa Majapura, telah menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Goa di Sulawesi. Perjanjian tersebut berupa perjanjian perdagangan, menjaga keamanan, dan ketertiban. Setelah Dewa Majapura wafat, digantikan oleh Mas Goa yang masih menganut ajaran Hindu. Ia dianggap telah melanggar salah satu perjanjian. Mas Goa disingkirkan dan diturunkan tahtanya karena mengingkari kesepakatan pendahulunya dengan Kerajaan Goa. Pemberitahuan secara paksa terjadi pada tahun 1673 sekaligus mengakhiri dinasti Dewa Awan Kuning Sumbawa. Kemudian, pada tahun 1674, dinasti baru terbentuk yang diberi nama Dinasti Dewa Dalam Bawa. Pada saat itu, ada seorang yang bernama Butana telah memeluk agama Islam. Islam hadir ke tanah Sumbawa diperkirakan pada abad ke-16. Sumbawa menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Malaka dan Maluku menuju pesisir utara, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Islam dibawa oleh para mubalik Arab dari Gresik dengan cara berdagang, sedangkan Islam dibawa oleh orang-orang Buddhis dengan cara pernikahan. Sejak berdirinya Kerajaan Sumbawa
dipimpin oleh 18 raja dan 2 orang wanita. Raja pertama yang bernama Mas Jini, sedangkan raja yang terakhir bernama Sultan Muhammad Khairuddin. Raja secara turun-temurun di dinasti Dewa Dalam Bawah disebut Dewa Hadat atau Dewa Syara hukum Islam, dan raja secara bahasa Sumbawa disebut Datu Mutar atau rakyat biasa menyebut dengan Dewa. Pada tanggal 22 Januari 1959, Pulau Sumbawa dibubarkan, dan pada saat itu juga bertepatan dilantiknya Sultan Muhammad Khairuddin III menjadi penjabat sementara kepala daerah Suantara tingkat 2 Sumbawa. Tanggal ini yang dijadikan sebagai hari lahir Kabupaten Sumbawa. Berikut beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sumbawa. Dalam Loka atau Istana Tua juga disebut dengan Balai Rea atau rumah besar atau rumah raja. Tak jauh dari dalam Loka terdapat makam Sampar dan makam Kerangkeng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian